welcome back to my channel. Balik lagi bersama Datul Farhi. Nah, kali ini gue bakal ngasih materi mengenai kimia unsur. Dan kimia unsur kali ini adalah golongan alkali. Alkali atau golongan 1A. Dimana ada litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Li itu nomor atomnya 3, Na11, K19, Rb37, Cs itu 55, dan franciumnya 87. Yang pertama, semua unsur yang ada di alkali atau golongan A itu mempunyai satu elektron terluar. Kenapa? Karena dia golongan 1A. Dan kalau misalkan kita konfigurasiin semua dari unsurnya, itu pasti berakhiran dengan NS1. Jadi kalau misalkan kita punya litium, terus kita konfigurasiin, berarti kan 1S2, 2S1. Na sama 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Nah, di sini ini periode 2, ini periode 3, ini periode 4, 5, 6, 7. Kalau misalkan kita telusuri unsur-unsurnya, terus kita gabungin, kita bakalan dapat rumusan untuk menentukan besaran-besaran yang akan kita cari. Ini di kiri tabel periodik, ini di kanan tabel periodik. Jadi kalau misalkan si Li itu ada di paling kiri. Jadi si Li sampai francium itu ada di sebelah kiri karena dia golongan 1A. Golongan 1A. Karena dia ada di paling kiri kayak gini, berarti dia punya energi ionisasi yang rendah. Dia punya energi ionisasi yang rendah, makanya dia mudah melepaskan elektron. Jadi karena dia punya satu elektron terluar, dia akan mudah untuk melepaskan. Jadi energi ionisasinya itu rendah. Dan kalau misalkan di sebelah kiri dari tabel periodik, itu sifat dari reduktornya itu kuat, karena dia termasuk logam dan dia itu mudah mengalami oksidasi. Reduktor itu yang mengalami oksidasi. Jadi logam-logam gitu gampang banget buat teroksidasi. Nah, karena dia mudah teroksidasi, otomatis kalau misalkan sifat dari logam-logam di golongan 1A itu adalah sangat reaktif. Sangat reaktif. Nah, kalau misalkan di alamnya itu nggak ada yang namanya unsur bebas dari golongan 1A. Yang ada di alam bebas itu cuma gas mulia. Nah, terus karena dia itu mudah reaktif, otomatis dia juga reaksi sama airnya tuh cepat. Reaksi sama air itu cepat, karena dia juga mudah teroksidasi kan. Oksidasi juga bisa disebabkan oleh adanya air. Nah, karena di sini dia itu termasuk logam, jadi nanti ada titik leleh. Nah, karena dia itu termasuk golongan 1A, titik lelehnya tuh lumayan rendah. Titik lelehnya rendah karena ikatan logamnya tuh cenderung lebih lemah daripada golongan 2. Nah, terus kita bahas dari atas ke bawah untuk golongan logam alkali. Jadi kalau misalkan dari atas ke bawah itu jari-jarinya kan semakin besar. Jadi jari-jarinya makin besar. Terus makin ke bawah juga kereaktifannya bertambah. Kereaktifan. Jadi semakin ke bawah itu semakin aktif. Terus sifat basanya
sifat basanya makin besar juga atau makin kuat. Nah, terus titik lelehnya makin rendah. Nah, logam-logam alkali ini kalau misalkan kita mau dapetin di alam, itu bisa kita dapetin dengan diperoleh dari proses elektrolisis dari leburan garam halida. Jadi kalau misalkan kita punya garam NaCl, nah kita gunakan proses elektrolisis untuk mendapatkan golongan 1A ini. Jadi Na ini bisa didapat dari NaCl dengan mengelektrolisis leburan dari garam. Kayak gitu. Nah, senyawa-senyawa dari alkali, kalau misalkan dia berikatan sama unsur yang lain, itu akan cenderung mempunyai ikatan ion. Karena dia itu termasuk logam, jadi wujudnya padat dan titik lelehnya itu tinggi. Nah, terus kalau misalkan si unsur-unsur dari logam alkali ini direaksikan, jadi kayak dibakar ataupun diapakan lah pokoknya. Nah, nanti si golongan alkali ini dia bakalan punya reaksi nyala. Jadi kalau misalkan litium Li itu merah, natrium itu kuning, kalium itu ungu, rubidium itu merah juga, cesium itu biru. Jadi kalau mau ngafalin Lime, Naku, RBM, CB. Jadi Lime itu litium merah, Naku itu natrium kuning, dan Ku-nya itu bisa dijabarin lagi jadi kalium itu ungu, rubidium itu merah, terus CB itu cesium itu biru. Sedangkan francium itu jarang banget bisa bereaksi karena dia termasuk udah radioaktif juga sih. Nah, semua senyawa alkali ini larut baik dalam air. Nah, untuk menentukan energi ionisasi, terus apalagi ya, banyak lah pokoknya. Kalau misalnya di sini tuh yang tinggi itu energi ionisasi, terus oksidator, di sini reduktor, jari-jari. Nah, ini adalah tips-tips buat nentuin gimana sih sifat-sifat dari kimia unsur. Oke, nanti kita bahas untuk golongan selanjutnya. See you. Jangan lupa like, comment, and subscribe.